Serius loh, ini bukan main-main. Basic salary-nya ya, atau gaji pokoknya tuh 8 sampai 15 jutaan ada kali ya. Bahkan ada beberapa rekan kerja saya tuh dia bayarannya tuh pakai dolar, pakai yen gitu. Udah nggak pakai rupiah lagi gitu hitungannya. San, Anasi Maseo. Oke, Hai, Sensei, boleh dikasih tahu nggak Sensei itu siapa sih? saya nama lengkapnya Heru Erlangga. Saat ini profesi saya Japanese interpreter ya, atau penerjemah bahasa Jepang. Kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan swasta produsen komponen mobil ya di Cikampek, Jawa Barat. Oh, padahal bisa kelihatan tuh di Facebooknya Sensei sebenarnya. Nggak enak lah diomongin di sini, Iya, Pak. iya, Agak iya, asik benar. lah. Nggak promosi. Nah, eh, nah terus kenapa sih Sensei pertama-tama mau sih join jadi penerjemah? Ini agak jarang ya menurut gue sekarang udah ya. Tapi apa nih tertarikannya? Sebetulnya dibilang jarang nggak juga sih ya. Maksudnya banyak banyak juga yang istilahnya masih kuliah pun sudah mau masuk ke dunia penerjemah gitu kan. Meskipun belum tentu penerjemah lisan. Jadi kebanyakan tuh penerjemah apa tulisan gitu ya. Nah, kalau saya sendiri sih sebetulnya cita-cita saya tuh bukan jadi penerjemah. Cita-cita saya tuh jadi pemadam kebakaran sebetulnya. Serius loh, ini bukan main-main. Serius, serius. Terus Iya, kenapa iya, iya. kelempar jauh sekali itu berarti? Nah, makanya karena kebetulan saya mendalami bidang bahasa gitu, khususnya bidang bahasa Jepang, dan saya juga mikirnya ya udahlah apalagi sih kalau bukan jadi penerjemah gitu. Akhirnya saya terjun juga ke situ, nyemplung juga gitu. Nah, walaupun awalnya nggak sesuai passion saya gitu. Tapi akhirnya begitu didalami, dijalani gitu, oh ternyata ini profesi yang yariga-iga aru shigoto gitu kalau orang Jepang bilang. Jadi profesi yang mulia, profesi yang ada tantangannya gitu kan. Lalu kemudian ya kalau misalnya kita bicara duitnya itu lumayan. Duitnya lumayan. Ini penting nih, tapi tahan dulu sebenarnya. Iya, Eh, iya. pertama, gue mau nanya, orang kalau misalnya kita dibilang ini profesi yang mulia, kurang lebih sekarang ini Sensei tahu nggak berapa orang Jepang di Indonesia ya saat ini ya? Oh, keberadaannya ya. Nah, itu dia saya nggak harus lihat data sih kalau itu ya belum belum Oh, belum saya belum bikin data ya gitu sampai ke sana gitu. Tapi yang pasti kalau dilihat di Pulau Jawa ini gitu ya, khususnya wilayah Jawa Barat, hmm? Jawa Barat, Jakarta, Jabodetabek lah gitu ya, Hmm? atau Jakarta, Jawa Barat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang gitu, khususnya daerah-daerah Cikarang, Cikampek, Karawang, Karawang banyak banget tuh. Nah, karena banyaknya apa perusahaan-perusahaan Jepang ini gitu ya, jadi kebutuhan terhadap interpreter juga cukup lumayan lah di Pulau Jawa ya gitu terutama. Oke, jadi kebutuhan orang Jepang sendiri ternyata 10% penduduk asing di Indonesia itu 6 sampai 7%-nya itu orang Jepang. Jadi memang menurut survei data gede banget kebutuhan untuk penerjemah yang gue baca. Nah, tapi tadi ada yang ngomong Ya, penerjemah lisan sama penerjemah tulisan. Nah, ini sedikit beda nih. Kemarin gue sedikit hmm, berkritik karena selama ini gue tanya penerjemah lisan adalah suyaku. Tapi ternyata gue dibetulin mhm. kemarin di WA Group salah ternyata. Nah, bedanya apa tuh Sensei? Penerjemah lisan sama tulisan. Ini menarik nih menurut gue. Orang mungkin banyak salah pengertian. Ya, ya sebetulnya simpelnya sih gini, kalau penerjemah lisan emang bahasa Jepangnya Shuyakusha dan dia istilahnya atau bahasa Inggrisnya itu interpreter atau bahasa Indonesia yang lain tuh juru bahasa gitu. Nah, kalau misalnya penerjemah tulisan itu bahasa Indonesianya penerjemah aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang penerjemah, dia bisa merujuk ke lisan atau tulisan gitu. Nah, bedanya yang paling simpel sih gini, kalau misalnya penerjemah lisan itu udah pasti ngobrolnya sama orang, menerjemahkan dari ucapan lisan pembicara ke pendengarnya atau sebaliknya gitu kan. Nah, kalau misalnya penerjemah tulisan, dia sudah pasti berkomunikasi dengan dokumen gitu ya, dengan tulisan gitu. Artinya kalau kalau arsitek tuh yang dibangun tuh beda gitu. Kalau penerjemah tulisan udah pasti dia ngebangun tulisan gitu ya, dia berkomunikasi melalui tulisan, dia ada waktu buat ngedit gitu kan. Kalau misalnya penerjemah lisan, dia berkomunikasi menggunakan secara verbal gitu istilahnya.
Jadi orang ngomong kita langsung terjemahkan ya. Iya, betul. Nah, sekarang tantangannya sama atau beda? Tantangannya beda pasti. Kalau misalnya penerjemah lisan, itu kan harus ketemu dengan orang kan gitu ya. Kadang-kadang kita harus bicara di depan umum gitu kan, di depan banyak orang gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya penerjemah tulisan kan dia di balik layar gitu ya, nggak ketemu orang. Kalaupun misalnya ngobrol sama klien juga via Zoom kayak gini enak gitu. Tinggal gini aja, gue punya orderan nih, lu kerjain ya gitu. Deadline-nya tanggal sekian, sanggup nggak? Oke, siap, kerjain gitu kan. Nah, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya penerjemah lisan, dia kan harus ketemu banyak orang, harus ngobrol, harus pendekatan dulu, belum lagi ngebangun chemistry gitu kan. Nah, kalau misalnya si orangnya ini istilahnya karena ada loh kayak gini kasusnya gitu, gue disuruh kerja, gue sebetulnya nggak sreg sama orangnya gitu kan, tapi ujung-ujungnya gue harus ngelayanin dia gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Nah, kalau misalnya penerjemah tulisan kan nggak akan ketemu kondisi-kondisi seperti itu. Tergantung mood dia juga ya, dia lagi marah, kita mesti menerjemahkannya gimana ya. Iya, mhm. Gue pernah tuh orang gue kerja di perusahaan gue, dia waktu itu demo di depan perusahaan waktu itu. Terus gue disuruh terjemahin, gue nggak mau Mhm. terjemahin, men. Gue dimarahin habis itu. Habisnya buru-burunya tuh nyanyi gitu ya, 25 Jigo, 25 Jigo si ini gitu kan, kasar ya. Gue bingung tuh terjemahinnya gimana. Ya sebetulnya ada beberapa, nah ini juga, yang tadi gue bilang, penerjemah lisan itu pekerjaan menantang tuh salah satunya di situ. Ketika kita disuruh menerjemahkan dua pihak yang sedang istilahnya beradu kepentingan gitu ya, ya contohnya kayak antara perusahaan sama buruh kan gitu ya. Itu kan artinya apa yang kita terjemahkan nanti kan menentukan hajat hidup orang banyak kan ya. Nah, di situ tantangannya gitu. Jangan jauh-jauh lah kalau misalnya ngobrolnya antara atasan orang Jepang dengan bawahannya orang Indonesia gitu. Jadi ketika dia ngasih instruksi kemudian kita terjemahannya salah, ya pasti si bawahan ini akan melakukan pekerjaan yang salah dan hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang si atasan ini harapkan, kan begitu ya. Sensei. Oh, oke. Nah, ya, untuk kesusahan seperti itu, gue mau nanya nih, ini pertanyaan penting. Kira-kira gajinya berapa, Sensei? Gue pengen nanya sebenarnya range gajinya. Kita nggak usah ngomong secara ini ya, karena kan setiap perusahaan pasti beda-beda dana gitu-gitu ya. Iya, Tapi gue betul. pengen tahu supaya orang lebih semangat. Orang tuh ngejar N2 setengah bego setengah tolol menurut gue. Susah sih. Bener. Nah, jadi gue pengen tanya. Karena kemarin nih belakangan banyak banget yang nawarin di Zoom ngeles 10.000 satu pertemuan atau 100.000 3 pertemuan gitu. Ada yang banyak yang nawarin Mhm, sekarang gara-gara COVID ya. Tapi mhm mhm. kalau gue pengen tahu end of the day, lu kalau misalnya lu bahasa Jepang lu naik, lu bisa dapat berapa sih? Nah, kalau misalnya itu kadang ya beda-beda memang betul tergantung perusahaannya gitu ya. Pasti, ada yang ngasih kalau N2 itu kisarannya sih antara basic salary-nya ya, atau gaji pokoknya itu 8 sampai 15 jutaan ada kali ya, ada yang nawarin segitu. Karena kebetulan saya juga pernah pernah dapat tawaran dari apa, dari agensi headhunter gitu ya, "Pak, ini ada lowongan nih, gajinya tuh 15," katanya gitu. Nah, gitu. Nah, jadi saya berpikir, oh berarti angka tertingginya mungkin di sekitar segitu gitu ya. Tapi kadang tergantung kualifikasinya juga, kalau N1 ya berarti lebih dari itu gitu. Bahkan ada beberapa rekan kerja saya tuh, N1 dia bayarannya tuh pakai dolar, pakai yen gitu, udah nggak pakai rupiah lagi gitu hitungannya. Nah, tapi kan ya itu tadi, Eee, punya N1 juga nggak jaminan kita langsung dapat penghasilan besar gitu ya, karena yang dilihat kan nggak cuma N1-nya, tapi yang dilihat itu adalah kemampuan penerjemahannya juga gitu. Nah, N3 aja gitu istilahnya paling minimal itu lumayan loh, ada di angka 6 sampai 7 juta juga dapet kok. Ini keren banget karena ini banyak orang nggak tahu. Tapi kalau mereka mau belajar serius ya ini bagus banget buat lu yang mau belajar serius dan ini ada profit men, ada duitnya men menurut gue. Itu Iya penting sih. iya, bener.